malam Bapak Ibu jemaat sekalian. Pada malam ini kita coba akan melihat di dalam 1 Timotius pasal 3. Kita coba akan melihat bersama-sama. Kita akan baca yang membawa Alkitab, kita akan baca bersama-sama 1 Timotius pasal 3. Ayat 15 yang seperti sudah kita tulis di dalam undangan kita, itu kita jadikan satu moto. Satu Timotius pasal 3 ayat 15. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan malam ini kita akan membahas firman Tuhan, jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Apakah itu? Jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi kami. Hingga saat ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan, kami dapat belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan hikmat dan pengertian kepada kami semua di tempat ini, supaya kami memahami kebenaran firman-Mu, supaya kami lebih lagi menaruh hikmat kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat memutuskan langkah hidup kami seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, tiang penopang dan dasar kebenaran itu diberikan kepada jemaat. Saya akan saya tidak kelihatan slide-nya, tapi saya ada ini. Apakah jemaat itu? Next Pak. Jemaat adalah kumpulan orang-orang yang lahir baru membentuk persekutuan setempat sebagai suatu wadah. Jadi ini definisi saya dari kata jemaat ini Pak. Jemaat ini adalah jemaat adalah kumpulan orang-orang yang lahir baru membentuk persekutuan setempat sebagai suatu wadah. Jadi kenapa saya katakan ini persekutuan setempat sebagai suatu wadah? Karena jemaat yang dimaksud di sini sebenarnya adalah di mana misalnya saya berada di Bandar Lampung, saya harus membentuk satu persekutuan bersama saudara-saudara yang lahir baru, ya, membentuk satu wadah, ya, membentuk satu wadah. Wadah apakah itu, kan gitu? Ya, ini yang akan kita bahas bersama, wadah apakah ini. Nah, ini terdiri dari orang-orang yang lahir baru, begitu Pak ya. Jadi jemaat harus terdiri dari orang-orang yang lahir baru, ya. Jemaat, ya, dari kata bahasa aslinya eklesia itu sudah jelas bahwa orang-orang itu dipanggil keluar, ya. Orang-orang itu dipanggil keluar membentuk satu persekutuan. Kenapa dia panggil keluar? Ya. Karena dia sudah bertobat dan percaya kepada Yesus, sehingga dia membentuk satu persekutuan setempat di situ, Pak. Gitu ya. Itu namanya jemaat atau gereja, membentuk satu setempat di situ saja, gitu. Jadi jemaat itu bukan di sini kakinya terus kepalanya di Jakarta, terus nanti tangannya di Surabaya, bukan begitu, tetapi kepala, kaki, tangan semua bersatu membentuk satu wadah setempat. Kalau di Bandar Lampung, maka jemaat saudara-saudara semua ada di Bandar Lampung.
Ini pengertian dari jemaat. Nah, ini suatu wadah. Wadah apa ini? Next, Pak. Wadah penyelamatan. Wadah penyelamatan. Saya tadi ke dapur cari-cari wadah. Ini saya anggap sebagai wadah. Cari-cari mana wadah yang cocok, yang kelihatan. Inilah wadah. Saya cari-cari di dapur, ada Tupperware istri saya, ini ada wadah. Wadah ini fungsinya, ya, saya anggap ini sebagai sebuah jemaat, Pak. Jadi ini bukan gedung gereja, begitu ya, yang nampung nanti Bapak ditampung di sini, ya, bukan begitu. Nanti Ibu ditampung di sini, bukan begitu. Tapi yang saya maksud wadah di sini adalah, ya, Bapak Ibu semuanya ini melebur menjadi satu. Inilah wadah. Melebur menjadi satu. Jadi Bapak Ibu sudah masuk ke dalam dinding-dinding sini. Ini wadah. Dan jemaat adalah wadah penyelamatan. Jadi jemaat adalah wadah penyelamatan, tetapi bukan keselamatan itu datang dari gereja, bukan dari jemaat ini. Keselamatan datang dari Kristus. Keselamatan tetap satu datang dari Kristus, dan orang-orang yang percaya kepada Kristus membentuk satu wadah, bergabung menjadi satu wadah. Dan wadah ini adalah wadah penyelamatan. Next, Pak, kita lihat baca Alkitab ayat. Saya akan baca di sini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan mencoba menafsirkan ayat ini dulu. Jadi Tuhan mendirikan sebuah jemaat. Tuhan mendirikan sebuah jemaat dari siapa? Ini kelihatannya, kalau sekilas ini kelihatannya dari Simon Petrus, gitu. Mohon HP-nya dimatikan dulu, Pak. Ya, jadi dari sekilas kalau kita baca ayat ini, dimulainya gereja itu bangunannya dari Simon Petrus, begitu. Simon Petrus, ya, saya sebagai Simon Petrus, terus berdirilah jemaat di atasnya, begitu. Seolah-olah menafsirkannya seperti itu, begini. Padahal yang dimaksudkan Tuhan adalah ketika Tuhan ingin membangun sebuah jemaat, mendirikan sebuah jemaat, itu berdasarkan pengakuan Simon Petrus. Bukan dari Simon Petrusnya berdiri sebuah jemaat, tetapi dari pengakuan si Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang lain ngomongnya Yesus itu siapa, ini itu, ada yang nabi, ada yang Elia yang akan datang dan lain sebagainya. Tetapi Simon Petrus menjawab dengan benar, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dari sini Bapak Ibu, berdiri sebuah jemaat. Jadi di mana mulai jemaat? Saya katakan di sini adalah wadah penyelamatan. Kenapa? Karena dari jemaat ini, ya, sebuah wadah yang terdiri dari orang-orang yang mengaku seperti Simon Petrus, Mesias, anak Allah yang hidup. Ini orang-orang yang lahir baru yang seperti ini, Pak. Orang-orang yang sudah lahir baru itu baru bisa dia mengakui Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kita coba melihat sedikit tentang wadah penyelamatan ini. Next, Pak. Nah, ini saya gambarkan, Pak. Ini saya minta satu asen baca ayat di sini, Pujan. Kamu di sini baca ayat. Di sini nggak kelihatan ya? Ini. Ada ayat-ayat yang baca. Baik.
saya hanya mau memberi satu gambaran, Pak. Saya menggambarkan penyelamatan Kristus ya, di dalam Alkitab itu seperti ini, di mana saya berdiri di tempat ini, Pak, dan terpisah jurang ya, dan saya sebenarnya harus nyemplung sini ke neraka ini, dan ini adalah surga. Saya menggambarkan secara simpel aja, coba kita baca ayatnya. Semua orang telah berbuat dosa, Roma pasal 3 ayat 23. Bapak Ibu jemaat sekalian, semua yang hadir di sini dosanya banyak, nggak ada yang dosa sedikit. Ada yang mungkin ngomong begini, saya itu nggak pernah berdosa, saya nggak pernah ngerugiin orang lain. Itu pun sudah ngomong dosa itu. Saya nggak mau merugikan orang lain, saya nggak pernah itu sedikit pun mencuri barang orang lain, merugikan orang lain. Ini pun sudah dosa namanya. Jadi semua yang ada di sini, kita termasuk saya, ini berposisi sebagai orang berdosa. Tidak ada yang suci, Pak. Saya suci, Pak, karena saya ini dosanya sedikit, lebih sedikit misalnya. Anda ada, semuanya ditimbang berat semuanya dosa itu. Itu betul kata Alkitab. Saya lebih percaya kepada Alkitab daripada kepada orang ngomong. Karena Alkitab bilang semua orang telah berbuat dosa. Jadi semua di sini adalah orang. Berarti telah berbuat dosa. Dosa sekecil apapun, dia harus memiliki resiko hukuman. Next, Pak. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut, artinya saya di sini posisinya tinggal tunggu masuk, mati, masuk sini, Pak. Itu saya harusnya begitu. Saya ini tinggal tunggu waktu mati, masuk situ tuh. Masuk mana ini? Neraka. Karena saya adalah orang yang berdosa dan upah dosa adalah maut. Jadi seharusnya, Pak, saya itu tinggal tunggu waktu, nyemplung masuk sini, nyemplung masuk sini. Itu seharusnya begitu. Seharusnya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya juga begitu seharusnya. Karena berdosa semua. Dan upah dosa adalah maut. Jadi seharusnya semuanya masuk sini. Next. Ya, ini saya lihat di sini manusia masuk surga tidak melalui perbuatan manusia. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya saya begini, kalau saya pengen masuk surga itu nggak boleh pakai kekuatan saya, nggak boleh pakai energi kekuatan tenaga saya. Itu jadi saya supaya masuk surga nggak boleh pakai kekuatan saya. Kalau dilihat di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 coba. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, next, Pak. Apa pekerjaan kita, Pak? Apa usaha kita supaya bisa masuk surga itu? Usaha kita apa? Amal. Kadang-kadang orang beramal itu mau nyogok, bukan nyogok, istilah kasarnya itu nyogok ya. Itu maksudnya mau supaya Tuhan kasihan sama saya. Itu pakai amal kadang-kadang saya. Waduh, amal yang banyak supaya apa? Tuhan kasihan sama saya. Itu yang dimaksud dengan pekerjaan. Itu yang dimaksud dengan usaha. Coba naik, Pak. Ya ini ya, amal, perbuatan baik. Next, Pak. Nah, kerajinan ibadah dan lain sebagainya, ini dibuat kadang-kadang oleh orang ya. Kita sebagai orang Kristen jangan menggunakan cara seperti ini, Pak, untuk masuk surga. Nggak akan sampai, Pak. Betul. Bapak kalau pakai amal, perbuatan baik, kerajinan ibadah supaya masuk surga, nggak akan sampai. Betul. Kenapa? Karena rumusnya itu sudah jelas. Bapak beramal dengan dosa Bapak, itu ngebut dosa Bapak.
saya berbuat dosa itu ya, itu bisa ngebut sampai ke sono, amal saya baru sampai sini. Bahkan mungkin jalan di tempat. Tapi dosa saya itu udah sampai ngebut sampai ke sana. Dosa itu cepat sekali punya anak, punya cucu, terus begitu terus. Sekali kita berbohong, ya, ini beli di mana? Padahal ini minjem. Ini minjem, saya bilang beli, sudah dosa saya. Beli di mana Pak? Beli di Chandra. Sudah punya anak dosanya. Harganya berapa Pak? Harganya 50.000. Sudah punya cucu dosanya. Begitu terus kalau kita ditanya, itu dosa terus beranak cucu. Ya, kalau gitu saya mau beli, tolong tunjukin sama Bapak. Waduh, saya lagi sibuk. Nah, cicit. Dosanya punya cicit. Dosa itu terus ngebut sampai ke depan, amal kita itu nggak bisa Pak. Perbuatan baik kita itu nggak bisa. Ketemu pengemis yang itu aja, datang tok, kasih duit 50.000. Tidak bisa, mundur. Ya, kita seolah-olah kita baik, rajin, beribadah. Tuhan itu adil luar biasa. Seandainya cara seperti ini ya bisa membawa orang untuk masuk surga, saya bisa protes sama Tuhan. Kenapa? Yang di surga itu isinya orangnya yang kaya-kaya, banyak duit semua. Kaya, banyak duit, tubuhnya sehat. Ini, kenapa kamu? Wah, orang Jawa. Orang Jawa kalau ngomong ya halus. Jih Pak, saya niku karena amal waktu nyumbang gereja, nyumbang ini, nyumbang itu. Waktu pendeta mau butuh duit saya sumbang. Jadi saya masuk surga. Matur nuwun. Waduh. Jadi jawabannya karena saya masuk surga itu karena saya. Karena saya. Tapi yang masuk neraka gimana Pak? Bisa nggak dia ngomong karena saya? Nggak bisa, karena Tuhan. Karena Tuhan, bagaimana ya ciptakan saya ini jadi tukang becak. Jadi gimana, mau amal juga susah, mau makan juga susah. Jadi nggak amal-amal, masuklah saya neraka sini. Gimana saya mau rajin ke gereja? Orang maaf ini tangan saya nggak ada, kaki saya nggak ada. Memang saya yang bikin apa? Tangan saya nggak ada, kaki nggak ada. Kan Tuhan yang bikin. Jadi kalau di neraka Tuhanlah yang salah. Kalau di surga Tuhan sayanya yang bisa, yang jago katanya. Sayanya yang hebat. Nyumbang gereja sana, butuh duit apa itu Pak Firman, mau apa? Ya ini, sum keluar. Bikin Pak, karena saya waktu Pak Firman mau pemikiran itu saya sumbang, waduh hebat. Jadi masuk surga bukan pakai cara-cara itu Pak. Saya percaya kepada Alkitab bahwa jadi ini jalannya Pak. Kita clearkan dulu jalan masuk surga ini. Kita dapat masuk surga karena melakukan kehendak Bapa. Ini kadang-kadang bingung juga, kehendak Bapa ini apa? Kehendak Bapa itu kan Pak mentaati seluruh Alkitab. Kadang-kadang orang menjawab gampang saja asal ngomong. Ayatnya di mana, begitu bingung juga dijawab. Mentaati seluruh Alkitab itu ya sama aja. Kapan kita bisa masuk surga mentaati seluruh Alkitab Pak? Enggak bisa. Untuk masuk surga mentaati seluruh Alkitab katanya, mana bisa? Siapa yang sanggup Pak? Mentaati Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai seluruh kitab Kejadian ditaati, nanti kitab Matiusnya dilanggar. Artinya seperti itu Pak. Jadi seluruh Alkitab itu ditaati sama setiap orang Kristen, nggak akan sanggup siapapun, termasuk Rasul Paulus, termasuk Rasul Petrus. Jadi kadang-kadang orang asal jawab, wow itu tuh masuk surga itu melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu mentaati seluruh Alkitab dan perintah-perintahnya. Ya nggak bisa Pak, susah.
Kita mau lihat kehendak Bapa yang benar apa, Pak? Next, Pak. Ya. Nah, ini kehendak Bapa ini, Pak. Kehendak Bapa ialah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ini kita baca. Kita baca dulu Matius 7 ayat 21, baru kita baca Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 29 supaya ada dasarnya kita. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya, Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 28 dan 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Coba perhatikan, Pak. Jadi kehendak Bapa itu sama seperti pengakuan Simon Petrus. Hendaklah engkau percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi enggak jelimet. Kehendak Bapa itu mentaati seluruh Alkitab, mentaati seluruh hukum Taurat. Enggak ada jelimet-jelimet begitu. Hanya satu yang diminta Tuhan. Yaitu apa? Tadi baru saja kita baca, kehendak Bapa adalah percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya mau ajak sekalian Bapak Ibu semua yang merenung. Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya yang bagaimana? Saya tidak mau kita salah mengimani. Percaya kita ini percaya yang salah. Saya tidak mau kita semua, kita mau clear di sini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di terakhir kita boleh bertanya, silahkan. Next, Pak, kita mau lihat. Nah, ini Pak, coba perhatikan Pak ya. Jadi saya yang seharusnya masuk ke dalam neraka, saya digantikan oleh Kristus. Saya digantikan oleh Kristus. Di mana? Saya seharusnya masuk neraka, saya digantikan hukuman saya oleh Kristus. Digantikan hukuman saya oleh Kristus di mana? Next, coba kita baca ayatnya dulu ini. Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, semua menundukkan segala sesuatu. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya mau clearkan di sini ya. Jadi Tuhan menebus dosa-dosa kita tidak hanya dengan mati di kayu salib, Pak. Itu tidak beres. Kenapa? Karena kita tidak akan dihukum di kayu salib. Nanti kalau ada orang tanya, orang seberang tanya, seberapa banyak salib Tuhan? Dia pasti akan tanya, memangnya kita ini mau dihukum di mana? Kok digantinya di kayu salib? Kadang-kadang kita akan percaya Yesus yang mati di kayu salib menebus dosa kita. Kadang-kadang begitu. Nanti kalau ditanya sama mereka, memang kita mau mati di mana? Di kayu salib, Pak? Kita mau mati di sini. Kita mau dihukum di sini. Seharusnya Tuhan kalau mau menggantikan ya di sini. Maka tadi di dalam Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10, Tuhan turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bagian bumi yang paling bawah itu bukan kuburan, Pak. Saya sih belum pernah ke Israel sana, tapi kalau lihat dari belajar dari buku gitu ya, kuburannya itu malah di gunung-gunung, rumahnya malah di lembah-lembah. Berarti kan itu bukan bagian bumi yang paling bawah, masih di atasnya perkampungan nih.
Bahasa aslinya ini tesges, itu maksudnya apa? Maksudnya dunia orang mati, di mana kita akan dihukum selama-lamanya di sana, dan Tuhan menggantikan, membereskan kita di sini. Wah, Tuhan dihukum dong, Tuhan kasihan dong di sana, Tuhan selama-lama di sana bagaimana? Coba kita baca 1 Korintus pasal yang ke 15. Coba saya baca berapa? 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, ketika Tuhan menyelesaikan tanggungannya, Tuhan berkata di alam maut, "Hei maut, di mana sengatmu? Hei maut, di mana kemenanganmu?" Artinya apa, Pak? Artinya Tuhan tidak disiksa di situ. Tuhan berkata, menang kita sudah. Hari ini kita menang. Selesai penebusan. Semua dosa manusia sudah ditanggung di atas kayu salib berdasarkan kematian saya. Lalu kenapa dia harus disalib? Saya sering ditanya juga dalam diskusi-diskusi itu. Lalu kenapa harus disalib? Pak, disalib pada saat itu Tuhan dihukum mati sebagai martir pembela iman. Jadi Tuhan menggunakan salib, dihukumkan di kayu salib itu sebagai martir pembela iman. Bukan, coba kita bayangkan kalau seandainya Tuhan Yesus menggantikan hukuman saya dengan mati sakit diabetes, atau dengan mati stroke. Saya yakin murid-muridnya sampai sekarang dia lemes-lemes saja. Tetapi Tuhan mati karena membela iman. Tuhan mati di kayu salib untuk membela iman dan turun ke alam maut menyelesaikan hukuman. Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau sudah diselesaikan hukumannya, sekarang kan tinggal siapa, begitu? Karena hukuman ini bukan untuk sebagian orang saja, tetapi hukuman ini untuk semua orang. Semua manusia dapat jatah yang sama. Jadi semua manusia ditanggung di atas kayu salib, bukan sebagian-sebagian, Pak. Dan satu hal, ketika Bapak Ibu percaya kepada Yesus, seseorang tidak bisa iri. Tetapi ketika Bapak Ibu dapat mobil, orang bisa iri. Oh, si Anu diberkati Tuhan, mobilnya banyak, rumahnya banyak, diberkati Tuhan. Seseorang bisa iri. Tetapi kalau lahir baru, dia percaya Yesus engkau satu-satunya juru selamat. Seharusnya saya dihukum, ditanggung di neraka ini, Tuhan gantikan hukuman saya. Oh Tuhan, saya percaya saya bisa masuk surga. Next Pak, coba lanjutkan. Lanjutkan lagi Pak. Ya. Jadi saya bahas yang ini dulu Pak. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang telah menggantikan hukuman, pasti masuk surga Pak. Coba baca dulu, kita lihat Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, pasti Pak. Jadi percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, itu pasti masuk surga. Kenapa tadi kita ditanya sama pemimpin Puji Gembala Joko, tanya siapa yang pasti masuk surga? Ya. Saya gitu. Itu kenapa? Karena saya bukan orang baik Pak. Karena saya yang tunjuk-tunjuk tangan tadi semua itu bukan orang yang baik, justru orang yang jahat, justru orang yang banyak dosa. Yang dosanya kalau ditimbang tuh ampun dah. Saya yakin kalau kita, siapa yang dosanya ringan, nah ini mungkin pada gengsi, pada nggak mau tunjuk tangan. Bapak Ibu jemaat sekalian, jadi tuh kita mendapatkan kepastian masuk surga itu bukan karena saya baik,
Tetapi karena saya mengerti bahwa seharusnya saya nyemplung ke sini, tetapi Tuhan Yesus menggantikan hukuman saya. Sehingga ketika saya percaya, ya Tuhan, saya percaya seharusnya saya yang dihukum. Seharusnya saya yang dihukum di neraka, Tuhan gantiin hukuman saya. Maka ketika itu kita bisa berkata, saya pasti masuk surga. Saya pasti masuk surga karena percaya kepada Kristus yang menggantikan hukuman yang seharusnya saya tanggung. Bapak Ibu jemaat sekalian, bagaimana dengan orang-orang di dalam perjanjian lama? Kan Kristus belum datang katanya. Orang-orang di dalam perjanjian lama itu masuk surga juga, yaitu dengan cara apa? Dengan cara domba yang disembelih. Ya. Jadi domba itu disembelih, Pak. Ya. Itu ada maksudnya, bukan yang gemuk kita cari terus kita bagi-bagikan ke yang miskin-miskin. Enggak begitu, Pak. Jadi domba itu kita sembelih, maksudnya adalah nanti Mesias akan disembelih seperti ini. Seharusnya saya yang disembelih di alam maut. Mesias yang disembelih menggantikan hukuman. Jadi mereka juga percaya kepada Yesus. Mereka juga percaya orang-orang perjanjian lama kepada Mesias. Dan saat ini kita jangan sembelih-sembelih domba lagi. Karena apa? Karena Mesias sudah datang. Dulu fotonya, kalau tunggu di airport lihat orang itu fotonya, ini siapa. Kalau kita sudah datang, nggak perlu kita pakai fotonya mana, Bapak Firman, ini saya sudah datang di depan kamu. Fotonya masih dipajang di mana, Bapak Firman? Nggak bisa begitu. Nah, oleh sebab itu kenapa sekarang kita sebagai orang Kristen tidak sembelih domba lagi? Itu karena kita sudah mengerti bahwa Mesias yang akan disembelih, yang dilambangkan di dalam perjanjian lama itu sudah datang melalui Yesus. Maka Tuhan berkata kepada Simon Petrus, ketika Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Langsung Tuhan berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Maksudnya apa, Pak? Di atas pengakuan Simon Petrus. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat sekalian mengaku seperti Simon Petrus saat ini, di atas Bapak, di atas Ibu semua yang hadir di sini, Tuhan akan mendirikan jemaat. Next, Pak. Ya, jadi ini tadi, Pak, jemaat adalah wadah penyelamatan. Jemaat kalau tidak menyuarakan keselamatan, itu jemaat yang harus dikasih tanda tanya besar. Betul itu, Pak. Kalau tidak menyuarakan keselamatan, isinya cuma Yesus luar biasa. Yesus luar biasa itu, Pak, agama seberang pun mengakui Yesus itu waktu bayi itu langsung bisa ngomong. Mereka bilang luar biasa. Yesus luar biasa, Yesus ajaib. Semua juga mengakui, Pak, Yesus itu ajaib. Bahkan iblis pun gemeter. Di dalam Yakobus, oh Pak, begitu pulang dari gereja, bagaimana sudah pasti masuk surga? Itu mah hak prerogatifnya Tuhan. Itu mah urusannya Tuhan. Masuk surga itu. Bagaimana, Pak? Kamu pasti masuk surga? Belum berani ngomong gitu. Yang lain aja. Kayaknya serem sekali begitu. Seolah-olah itu suatu hal yang sangat tabu. Padahal itu adalah perbedaan dari orang Kristen, perbedaan dari orang yang percaya kepada Yesus. Yaitu apa, Pak? Pasti masuk surga. Kalau kita tidak pasti masuk surga,
itu namanya bukan Kristen sebenarnya. Karena Tuhan menggantikan hukuman saya, terus kemudian saya bisa menjadi pengikut Kristus. Kalau hukuman saya sudah digantiin, maka kalau mati saya pasti Tuhan akan ambil ke surga. Kenapa? Karena saya percaya. Kan begitu, Pak. Jadi itu adalah wadah penyelamatan. Jadi jemaat ini adalah wadah, sebagai wadah penyelamatan. Saya mau ngajak jemaat sekalian di sini, termasuk khususnya jemaat GBA Philadelphia, untuk merenung bahwa jemaat harus merupakan wadah penyelamatan. Harus terdiri dari orang-orang yang lahir baru. Jemaat kalau tidak terdiri dari orang-orang yang lahir baru, itu bisa kacau, Pak. Bisa nggak karuan-karuan, nanti kita bisa lihat. Harus terdiri dari orang-orang yang lahir baru. Bukan terdiri dari orang yang banyaknya, banyak sekali gedungnya mewah, bukan itu. Tetapi orang-orang yang lahir baru. Tidak peduli kaya, tidak peduli miskin. Nggak ada hubungannya kaya sama miskin. Kaya kalau nggak diselamatkan untuk apa? Miskin lebih parah lagi, kasihan. Sudah kalah di dunia, kalah di neraka, kalah di akhirat. Waduh, Pak. Jadi ingat, wadah penyelamatan. Kedua, jemaat itu adalah wadah pemuritan. Next, Pak. Ya, ayatnya, Pak. Next lagi. Ya, coba dibaca, Sen. Jemaat adalah wadah pemuritan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikianlah bunyinya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat adalah wadah pemuritan. Tuhan mengutus jemaat mula-mulanya, yaitu para muridnya, pergi, jadikan semua bangsa murid, baptis dan ajar. Jadi ada pemuritan, diajar. Dengan apa diajarnya? Nah, ini penting. Diajarnya dengan Alkitab, Pak. Sekarang terbalik. Sakit hati saya rasanya. Jangan terlalu didalamin itu Alkitab, nanti jadi ahli Taurat. Aduh, sakit saya dengarnya. Jadi Alkitab didalami, semakin dipelajari jadi ahli Taurat katanya. Tahu nggak Pak ahli Taurat itu siapa? Ahli Taurat itu baca kitab. Seperti saya punya nenek dan lain sebagainya dulu masih seberang. Itu betul-betul memang menghafalkan. Kalau baca Taurat ya begitu bunyinya, begitu sampai. Aturannya harus ada, ambil air wudhu dulu dan lain sebagainya. Semakin mendalami Taurat, semakin jadi ahli Taurat. Semakin mendalami Alkitab, semakin kita mengerti tentang kekristenan yang benar. Jangan anti dengan belajar Alkitab, Pak. Nggak usah didalami nih. Kenapa? Karena Tuhan tadi sudah langsung ngomong sama saya. Tuhan langsung bicara sama saya tadi
tadi malam. Jadi nggak usah pakai baca-baca begini. Waduh. Saya bilang ini Pak, kemarin saya waktu jalan ditelepon sama satu orang, namanya Pak Ustadz Yusuf. Saya satu rombongan jalan ke Lampung Timur, ditelepon, Pak Firman menghujat Islam. Di buku Pak Firman berkata bahwa Islam adalah sesat katanya. Saya bilang, di mana buku itu bilang Islam sesat? Tidak, saya tidak tulis begitu. Ya tetapi Bapak mendefinisikan seperti itu. Oke, kalau mendefinisikan oke, itu karena Bapak mengartikan tulisan saya seperti itu. Ya, terus dia bilang lagi, Bapak bilang, Bapak sekarang saya tanya, Al-Quran firman Allah bukan? Katanya. Saya bilang bukan, karena saya orang Kristen. Saya bilang begitu. Saya bilang yang firman Allah yang mana? Alkitab. Karena saya orang Kristen. Saya juga tidak akan marah. Bapak bilang Alkitab, saya tanya, Alkitab firman Allah bukan? Bapak bilang bukan. Oh, saya nggak akan marah karena Bapak mengaminkan yang Al-Quran. Tidak ada masalah. Saya bilang. Nah sekarang kita mau masuk, tarik garis ke dalam. Kalau ada orang Kristen yang meremehkan Alkitab, wah, saya pikir itu kurang ajar sama Tuhan itu. Sampai udahlah, jangan terlalu banyak digali itu Alkitab. Nanti Bapak malah jadi sedeng miring. Jadi ahli Taurat, mana ada Pak? Jadi, terlalu banyak belajar Alkitab jadi ahli Taurat. Kalau belajarnya pakai otak saja, iya. Belajarnya pakai otak saja, itu nanti cuma taunya maunya gelar, pusing saya dengan gelar. Saya ketemu seminar di Jawa, ngakunya S3, aduh pusing saya S3 itu. S3 belajar pakai otak saja, pakai sendal jepit, celana pendek. Kita yang orang datang ke sana jauh-jauh menghargai dengan pakai dasi. Wah. Pakai kemeja yang rapi, sepatu, pakai minyak wangi, ya. Padahal jauh-jauh ke sana disambut dengan, saya kan S3 Pak, saya kan S3 Pak. Waduh, apa hubungannya S3 dengan dengan Alkitab? Yang penting adalah ketika kita sanggup mempertanggungjawabkan Alkitab, maka kita jangan sampai menghindar dari kebenaran Alkitab. Kalau ada orang yang menghindar dari kebenaran Alkitab, itu ada dua kemungkinan saja. Itu orang keras kepala, tidak mau turut kepada Alkitab, diajarin benar gitu, ngelawan begitu terus, atau memang tidak tahu, kan begitu. Jadi kebenaran Alkitab harus dipertahankan. Dengan cara apa Pak? Dengan cara mempelajarinya dari hati. Orang yang mempelajari Alkitab dari hati, dia bisa perpindahan iman. Mengapa ada orang yang lahir baru? Karena tadi ada orang yang tidak lahir baru, belajar Alkitab, ngerti, dia jadi lahir baru. Entah dulu imannya seperti apa, yang berjenggot ke, entah yang botak, atau pokoknya kalau dia sudah percaya kepada Yesus yang ada di dalam Alkitab, yang sudah kita uraikan tadi, maka terjadi perpindahan iman. Itu begitu Pak. Jadi bukan ahli Taurat kita mau, sehingga kita adakan tanya jawab. Supaya apa? Supaya clear. Boleh bertanya. Jangan tidak dikasih kesempatan bertanya orang. Kalau saya tidak bisa menjawab dan saya salah, saya harus merubah iman saya kepada yang benar, itu baru. Itu baru namanya belajar pakai hati, nggak mengkengkeng. Sudah dari dulu saya begitu, dari tahun yang lalu belum Pak Firman lahir juga saya sudah lihat itu, baca buku orang begini begitu.
Nah, ini Pak ya, jadi di dalam wadah pemuritan ada yang dipelajari, yaitu Alkitab. Jangan belajar yang lain-lain Pak, nanti kacau. Kalau mau jadi murid Yesus, belajarlah Alkitab secara benar, secara baik. Kita akan menemukan, kita akan menjadi murid. Jadi jemaat adalah wadah pemuritan. Semua yang elemen-elemen yang ada di sini dimuridkan, termasuk gembalanya. Tidak ada yang istimewa, semua dimuridkan oleh Tuhan. Kemudian, next Pak. Ya, baca Sen. Wadah penginjilan. 2 Korintus 8 ayat 18. Bersama-sama dengan Dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Ya. Yang ketiga, wadah penginjilan. Jadi jemaat adalah wadah penginjilan. Jemaat itu isinya menginjil, Pak. Bapak punya duit mau untuk apa? Sebenarnya teorinya itu begini, teorinya itu bukan Tuhan berkati melimpah-limpah, kasih 10 nanti akan jadi 100, 1000 berlipat ganda, bukan begitu teorinya Tuhan itu. Teorinya Tuhan mau kasih kepercayaan kepada saudara-saudara. Tuhan itu juga tahu bahwa penginjilan itu perlu duit, perlu dana. Maka Tuhan mau kasih kepercayaan kepada siapa ya ini? Bukan saya juga kasih 10 Tuhan, nanti dapat 100 nih, dapat 200, dapat 1000. Sampai ini dompetnya udah saya naikin ke atas nih. Nih, amplopnya sudah saya naikin ke atas, kita sudah doakan. Saya bilang orang seperti ini nggak bisa nginjil, Pak. Mereka meremehkan penginjilan. Kenapa? Yang di pikiran mereka itu duit. Sampai di otaknya itu berpikir bahwa Yesus itu adalah kaya, Yesus itu maha kaya. Nggak ada satupun ayat bilang Yesus maha kaya, Pak. Otak kita itu sudah dicekoki, Yesus maha kaya, Yesus maha kaya. Waduh, maha kaya, maha pelit kalau kaya itu, Pak. Waduh, pusing kita lihat orang kaya kalau pelitnya minta ampun pasti. Yesus seperti itu. Tidak ada satupun ayat bilang ayah maha kaya. Tidak bisa nginjil kita seperti ini. Yesus itu yang mempunyai segala sesuatu. Kalau Yesus maha kaya, dia nggak mau lahirnya itu dari Maria. Dia maunya dari permaisurinya Herodes. Jangan disalahartikan, Pak. Nggak bisa nginjil kalau kita seperti itu. Nanti akhirnya yang kaya-kaya suruh numpangin yang miskin-miskin. Waduh, ya, supaya tularan kayanya. Aduh, pusing saya. Jadi penginjilan macam apa seperti ini, Pak? Wadah penginjilan yang benar adalah jemaat terdiri dari orang-orang yang pasti masuk surga. Jemaat terdiri dari orang-orang yang lahir baru, mau kaya, mau miskin, pasti masuk surga. Itu tujuan Tuhan. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan lagi. Duduknya juga sama. Nggak boleh yang kaya di depan-depan. Nah ini saya kurang kaya nih, jadi saya harus di depan. Wah, pakai jas. Nanti dihitung menit, pakai jam. Ini saya mau salaman mau pulang nih. Pendeta berapa menit salaman sama saya? Oh, 5 menit. Besok mobil keluar. Besok salaman lagi berapa? 10 menit. Keluarin gedung. Dier. Aduh, pusing. Kasihan yang miskin. Saya nggak mau ke gereja itu lagi. Kenapa? Salamannya pendeta nggak lihat muka saya. Aduh, pusing. Nggak ada hubungannya, Pak. Bagaimana seperti ini bisa sebagai wadah penyelamatan, wadah penginjilan?
Apa yang mau diinjilin sama dia? Apa yang mau diinjili? Jadi tidak ada. Jadi jemaat adalah wadah penginjilan. Betapa pentingnya sebuah gereja ini, Pak. Kadang-kadang orang nanyanya juga sembarangan. Itu yang di sebelah sono itu, yang suku Arab itu, kenapa? Oh, Tuhan gak adil ya? Di sono semua masuk neraka semua, nggak ada Injil katanya. Loh. Sekarang baca Alkitab, kenapa bisa jadi suku Arab? Begitu. Sama seperti sekarang kita jangan anggap remeh orang kalau nggak pergi ke gereja itu, jangan anggap remeh, Pak. Sekarang Bapak bisa mengerti. Nggak usah saya pergi ke gereja, nggak usah. Saya lebih pintar dari pendetanya. Udah anak-anak semua saya ajar sama saya. Wah, misalnya, wah dia ajar. Nanti kalau tidak memiliki hati, anak-anaknya jadi apa, Pak? Cucunya jadi apa? Ya kita bisa diselamatkan, iya percaya Yesus. Tapi anak kita, cucu kita, terus nanti sampai 100 tahun lagi, itu jadi negara. Negara yang tidak mengenal Tuhan. Berawal dari siapa? Satu orang, saya yang meremehkan jemaat, pentingnya sebuah jemaat. Anak cucu kita terus sampai 100 tahun jadi sebuah negara. Akhirnya baru bingung kita, kenapa itu semuanya berjenggot-jenggot, kok semuanya nggak ada yang Injil? Loh, salah siapa? Salah siapa? Awalnya dari siapa? Coba baca Alkitab, pasti awalnya dari satu orang, Pak. Bapak Ibu jemaat sekalian, ini adalah tugas yang diberikan, wadah yang diberikan sebagai wadah penginjilan. Kalau ditanya, gimana penginjilannya? Aduh, itu gembala saya itu rajin sekali menginjil. Itu tugas gembala penginjilannya. Rajin, hebat. Nah, kamu gimana? Nah, kalau saya sih, nota-nota di toko masih belum, masih banyak. Nota-nota belum ketutup. Kalau saya sih belum lah nanti. Jadi semua beban penginjilannya kepada satu orang, istilahnya. Itu namanya kita belum melebur dalam satu wadah. Kita masih masuk, belum jadi satu wadah, masih perlu diolah. Kalau belum mengerti betapa pentingnya sebuah penginjilan, orang Pekalongan bingung. Seminar saya diundang, pikirnya yang datang cuma 1 orang 2 orang. Iya, 1 RT jemaat ikut semua. Sampai orang Pekalongan S3-nya tanya, Pak Firman, bagaimana ini semuanya bisa ikut? Gimana cara didiknya? Ini bukan omong kosong, Pak, itu ada di videonya. Kenapa mereka bisa semua sampai ikut jauh-jauh jemaat? Coba bayangin. Bapak Ibu jemaat sekalian, betapa pentingnya jemaat sebagai wadah. Yang terakhir kita mau lihat, Pak. Next. Ya, apakah fungsi jemaat itu? Nah, ini yang kita sudah pampang sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Coba kita baca ayatnya. Klik tuh. Ya, baca Sen. Mana? Escape dulu, escape. Diulang lagi. Ya. Atas kok. Ya, itu. Oke. Iya, ini sudah kita baca lagi biar jelas. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup,
tiang penopang dan dasar kebenaran. Saya mau ajak Bapak Ibu jemaat sekalian merenungkan jemaat atau gereja yang sekarang kita sedang duduk di sana sebagai anggota jemaat. Sudahkah itu sebagai tiang? Kalau itu sudah sebagai tiang, seberapa kokoh tiang itu? Apakah tiangnya itu berdiri tegak? Apa meletot-meletot begini? Saya mau ajak Bapak Ibu jemaat sekalian merenung. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi kalau namanya dasar kebenaran, tentu jemaat itu harus kuat di dalam Alkitab, di dalam memahami Alkitab. Itu harus paham, harus kuat, harus mengerti, harus memahami bahwa Alkitab ini adalah satu-satunya firman Allah penuntun hidup saya. Baru kita bisa mengukur jemaat saya itu jadi tiang, tiangnya seberapa kokoh. Coba bayangin kalau tiang ini, Bu. Ini idenya cocok ini. Idenya memang kelihatannya dibikin cocok ini. Ini tiang ini, coba lihat nih, Pak. Saya tidak bisa bayangkan kalau tiang ini miring, netot begini. Ini jatuh ini, Pak. Anda berdiri di sini ini bisa jatuh kalau tiangnya meletot. Makanya menara Pisa itu tidak boleh disuruh orang semua naik-naik banyak-banyak, nanti tambah nyondong-nyondong gitu, tambah jatuh ke debu. Saya sekarang mau mengajak Bapak Ibu semua merenung. Tiang yang kokoh, jemaat sebagai tiang yang kokoh, itu dinilai dari apanya, Pak? Dari banyaknya? Oh, itu banyak. Jemaatnya kan banyak, ribuan, ratusan, makanya kuat, kokoh, katanya diberkati, apa seperti itu? Dinilai dari apanya, Pak? Dari gedungnya, karena sudah punya gedung sendiri. Makanya kita bisa pergi ke gereja. Padahal di dalam Alkitab nggak ada namanya pergi ke gereja, nggak ada, Pak. Berjemaat, bergereja, artinya bukan gedungnya. Kalau sekarang pergi ke gereja, nggak ada ayatnya pergi ke gereja. Berjemaat, bergereja, artinya dimanapun jadilah. Yang penting isinya orang-orang yang lahir baru. Gedungnya seperti apa ya, jadilah. Yang penting isinya orang yang lahir baru. Saya tidak bisa bayangkan kalau tiangnya itu meletot-meletot. Waduh. Sekarang sedang apa rencananya? Oh, saya sekarang mau mendidik orang. Mendidik apa, Pak? Mau bikin sekolah Alkitab. Nggak pakai gelar, nggak apa-apa. Saya mau bikin sekolah Alkitab. Jangan muluk-muluk lah, Pak. Jangan muluk-muluk. Loh, sama. Waduh, jangan ke situ. Ajarannya terlalu keras. Terlalu keras ajarannya. Digigit keras. Mana ada ajaran keras, Pak? Tegas ajaran itu. Semakin tegas semakin baik, semakin tegas semakin berdiri kokoh. Kok dibilangnya jangan terlalu keras ajarannya. Nah, kalau begitu kita mau yang apa? Yang lembek-lembek aja. Saudara sekalian, bolehlah kita jemaat sekalian mencuri sedikit-sedikit. Oh, jangan juga ya begitu, Pak. Bolehlah Bapak Ibu semua dianjurkan untuk merokok. Semua boleh merokok, silahkan, ayo. Oh, jangan, Pak, nggak boleh. Loh, terlalu keras, enggak, terlalu alkitabiah nggak boleh. Kurang alkitabiah juga nggak boleh. Jadi maunya bolehnya yang apa? Yang ya udahlah biasa-biasa aja, separuh-separuh, apa setengah-setengah, kayak setengah matang gitu, telurnya setengah matang. Jadi bagaimana? Prinsip yang benar begini, Pak. Kalau berbicara tiang,
Apa kata Alkitab? Memang harus berdiri kokoh, ajarkan seperti itu, Pak. Perkara saya tidak sanggup mengikutinya, jangan saya mundur. Perkara saya tidak sanggup, belum sanggup mengikutinya, terima dulu. Jangan, waduh, jangan, terlalu keras, terlalu ini. Malah jadi aneh kata-kata itu. Kenapa, Pak? Kalau seseorang mengajarkan kebenaran dan memang itu benar, jangan ditolak dulu. Ikuti saja dulu. Kalau memang belum sanggup mengikuti, ya sudah, nggak apa-apa. Kita berusaha untuk mengikutinya. Kalau memang Alkitab berkata, misalnya, contoh saja ini, nanti diskusinya nggak usah ngelebar-ngelebar. Misalnya perempuan nggak boleh jadi gembala, contoh, ya ikuti saja. Jangan berdalih, itu kan emansipasi. Alkitab itu sekarang sudah gendernya sudah sama rata. Udah enggak ada begitu, Alkitab sudah ngomong begitu. Mau diapain lagi? Satu contoh. Merokok itu tidak ada. Waduh, saya tato tidak ada di dalam Alkitab. Boleh merokok juga. Saya bilang ganja juga nggak ada, ekstasi juga nggak ada, sabu-sabu juga nggak ada, semua juga nggak ada di situ. Tapi bisa bikin tengleng-tengleng dan bisa ngaco. Ya kalau memang kita belum sanggup, ya sudah ikuti, nggak apa-apa. Tuhan, saya belum sanggup, tapi saya mau, Tuhan. Saya mau, tidak mau mengeraskan hati saya. Saya mau belajar terus, Tuhan. Saya dengan kerendahan hati saya mau belajar. Itu baru orang benar. Itu baru orang yang memiliki tiang yang kokoh, bukan miring-miring. Yuk, kita patungan yuk. Apaan? Saya modal rukonya, Pak Firman modal khotbahnya tiap minggu. Terus nanti dibagi-bagi 10-nya itu. Saya 60, Bapak Firman 40. Kayak kue dibagi-bagi. Jadi jemaat itu kayak kue dibagi-bagi. Oh, saya pikir, bagaimana bisa berdiri sebuah jemaat yang penuh, yang tiangnya bisa kokoh. Miring bisa jadi, Pak. Tumbang bisa jadi. Jadi bentar, Pak ya. Ya. Jadi kita tidak boleh main-main di dalam berjemaat, Pak. Saya berani pastikan, kalau saudara-saudara main-main di dalam berjemaat, kepalanya itu langsung Tuhan Yesus, Pak. Kepalanya itu bukan ketua sinode, kepalanya itu bukan siapa-siapa, tapi kepalanya itu langsung Tuhan Yesus. Jadi ketika saudara berjemaat di jemaat setempat, kepalanya langsung Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus berkata bahwa engkau adalah tubuhku, dan saudara dipoto, wah, keluar. Foto sampai begini. Aduh. Jadi kalau saya main-main di dalam berjemaat, maka segala yang ditanggung, segala yang diperbuat oleh jemaat itu saudara-saudara yang tanggung, ikut menanggung. Nggak main-main. Anda itu urusan gembalanya yang begitu sih. Ya udah urusan gue, yang penting hati saya. Nggak bisa, karena Anda berada di dalam satu jemaat yang kepalanya langsung Tuhan, dan Anda main-main di situ. Pergi loyo hari Minggu, duduk sukacita. Senin mulai baterainya habis, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu duduk di situ lagi dicas. Sukacita lagi. Apa-apaan itu, Pak? Sepertinya gereja itu ngecas gitu, cas handphone. Ini casan handphone saya ada di sini ya, nggak boleh diganggu-ganggu. Cas, sukacita, pulang sukacita. Aduh, saya pikir ini main-main. Tidak ada artinya apa-apa di situ. Bagaimana itu tiang? Kalau begitu,
Isinya satu kata aja, sukacita, sukacita. Kalau ditanya Yesus seperti apa? Luar biasa. Yesus ajaib. Karena di gereja cuma Yesus ajaib, Yesus luar biasa, Yesus dahsyat. Cuma itu isinya. Padahal Alkitab isinya adalah luar biasa penting. Ketika kita gali, wawasan iman kita itu berkembang. Dan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, bahkan pertanyaan-pertanyaan orang dari sekuler yang meremehkan Alkitab. Alkitab itu apa itu? Kalau dipelajari, coba lihat. Mataharinya baru diciptakan hari keempat. Mana benar itu? Padahal siang malamnya sudah terjadi hari pertama. Apa ini Alkitab? Coba kalau kita taunya cuma sukacita, luar biasa. Dijawab begitu gimana? Ada, itu mah kejadian masa lampau, jangan dibaca. Aduh. Orang yang tidak mengenal Tuhan besar kepala. Nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab. Nah, besar kepala. Semakin banyak orang akhirnya yang tidak mau belajar Alkitab. Itulah betapa pentingnya jemaat itu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi tidak boleh bermain-main dengan berjemaat. Saya ambil kesimpulan sekarang, Pak. Klik kan? Untuk, ya cukup. Untuk semua orang yang telah lahir baru, bergabunglah dengan jemaat setempat yang menurut Anda lebih alkitabiah. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan menganjurkan saudara-saudara untuk mencari jemaat yang menurut Anda lebih alkitabiah. Gali, cari, dimanapun tempat, cari, sampai ke gang-gang sekalipun cari. Supaya apa, Pak? Supaya iman itu terus lestari, memperkecil orang-orang yang meremehkan Alkitab sebagai firman Tuhan. Terus kita lestarikan iman yang benar. Cari dimanapun tempat, terserah Bapak, cari aja. Caranya gimana? Caranya ketika pendeta itu ngomong, apa itu? Seperti itu. Tanya pendeta itu, Pak, saya mau tanya, Alkitab ngomong begitu, Bapak ngomong begitu, ngomong begini, yang benar yang mana? Wah, masih begitu, Pak. Cari terus. Itu benar. Bukan suruh gabung dengan gereja saya, bukan. Bahkan untuk jemaat GBA Philadelphia, kalau ada jemaat yang lebih alkitabiah, boleh keluar. Begitu, saya harus fair. Saya juga harus keluar. Nggak ada istilahnya, saya namanya GBI ini, GBA ini, sudah harus, nggak boleh dicopot-copot, nggak boleh digantikan. Nggak bisa. Itu nama bisa dibuang. Yang penting hati saya mengasihi Tuhan. Kalau memang di dalam pengajaran ada yang salah, saya harus keluar. Nggak alkitabiah. Saya harus keluar. Kemana? Ke GBI AS. Apa itu? Gereja Baptis Independen Alkitabiah sekali. Misalnya. Yang alkitabiah ini nggak alkitabiah kan? Jadi cari yang sekali. Alkitabiah sekali. Nggak masalah. Itu hati saya. Itu benar namanya. Jadi bergabunglah dengan jemaat setempat yang menurut Anda lebih alkitabiah. Jangan duduk diam. Nggak enak sama pendetanya. Udah mau pindah gereja nanti nggak enak sama pendetanya. Kalau pindah gerejanya karena salamannya itu nggak nengok, itu salah. Saya pindah gereja, kenapa? Pendeta kalau salaman nggak nengok muka saya, mentang-mentang saya miskin. Wah, itu salah, pindah gereja gara-gara begini. Tapi kalau perpindahan Anda karena menemukan ajaran yang alkitabiah, Pak, ini Pak, kenapa Bapak bisa tahu itu lebih alkitabiah? Karena Bapak bertanya, menggali. Menurut saya Alkitab itu seperti ini. Bapak bilang begitu. Coba jelaskan sama saya. Kan begitu, Pak. Terjadi diskusi. Jadi
Bergabunglah dengan jemaat yang mengajarkan Alkitab itu dengan benar, dengan serius. Jangan bergabung dengan jemaat yang ada toh kitab Maleakhi itu. Kitab Maleakhi aja nggak tahu. Kitab Maleakhi itu di Perjanjian Baru apa di Perjanjian Lama? Misalnya begitu. Ya ini bagaimana? Wah, Alkitab satu-satunya firman Allah. Sudah dibaca sampai habis belum? Belum. Baru Kejadian aja tunggu saya ngantuk, tunggu saya susah tidur. Kalau saya susah tidur itu saya bacanya ya tawarik lah. Si anu memperanakan tidur. Kalau mau susah tidur baca Alkitab supaya ngantuk. Bagaimana? Jadi sekali lagi bergabunglah dengan jemaat setempat yang menurut Anda lebih Alkitabiah. Itu pasti benar, menurut saya ini pasti benar. Yang kedua, coba klik. Khusus untuk para gembala jemaat, ini saya, khusus untuk saya. Khusus untuk saya. Khusus untuk para gembala jemaat. Hilangkan istilah mencuri domba. Coba kita klik. Wah. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Coba baca. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ya, saya memaklumi kalau ada yang bilang si anu itu jemaatnya Pak Firman, maklum aja. Si anu itu jemaatnya Pak Anu, ya. Si anu itu jemaatnya pendeta yang hebat, yang durapi, yang ngetop misalnya begitu. Sebenarnya itu salah. Saya itu tidak punya jemaat. Saya itu cuma diupah, dibayar oleh Tuhan untuk menggembalakan saja. Yang punya itu siapa? Jemaat itu Tuhan, katanya jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya. Jadi saya bukan pemilik jemaat. Semua rekening harus masuk ke saya misalnya. Oh, saya bukan pemilik jemaat. Pemilik jemaat itu adalah Allah, dan saya hanya bertugas untuk ngangon. Itu pun dibayar. Dengan apa? Dikasih napas. Kalau sudah diputus napas saya nggak bisa. Bayaran saya itu napas saya ini sama Tuhan. Kalau saya sudah diputus ya sudah. Bagaimana? Kok mencuri domba? Si anu tukang mencuri domba. Mencuri domba siapa? Hebat amat. Dombanya Allah bisa dicuri sama Pak Firman. Hebat. Pakai apa saya nyurinya? Kira-kira pakai apa, Pak? Jadi tidak ada istilah mencuri domba. Yang ada adalah untuk saya ini, ngaca. Berkacalah kamu Firman. Sudah seberapa teguh kamu mengajarkan kebenaran? Kenapa jemaat-jemaat itu semuanya sampai pergi ke tempat lain? Kenapa? Karena di sana ada pengajaran yang lebih baik. Berkaca kamu. Bukan kok. Dicuri domba saya, tukang curi domba saya itu. Waduh. Jadi kalau gembala upahan, ini saya gembala upahan, saya cuma dibayar sama Tuhan. Pemiliknya itu Tuhan langsung. Gembala sejati itu Tuhan Yesus langsung. Saya cuma dibayar saja. Bayarnya pakai napas. Saya bukan pemilik. Saya mengoreksi, belajar terus, merendahkan hati terus untuk mengajar. Yang dipercayakan Tuhan kita ajar. Bukan curi mencuri, colong menyolong. Tidak ada istilah itu.
Jadi yang kedua, khusus untuk saya dan para gembala, hilangkan istilah mencuri domba. Tidak ada yang bisa mencuri domba. Yang ada adalah berkacalah. Berkacalah. Apa yang salah di dalam diri saya? Berkacalah. Mari kita berdoa.